Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih Kemudian Bapak. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Kamu hibbu rabbuna wa yarda. Pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah. Kita dapat bersua kembali di pagi hari ini. Pada hari Selasa, tanggal 19 Maret. Ramadan hari keberapa ini? Selasa ketemu Selasa, hari ke-7 ya? Ke-8 ya? Hari ke-8 bulan Ramadan, insya Allah seperti itu. Dari mulai kalau pemerintah Indonesia mengumumkan bahwa mulai Selasa di Ramadan pertama di hari Selasa pekan lalu, dan sekarang sudah masuk di hari Selasa juga. Tidak terasa ya, sudah 7 hari atau 8 hari berlalu. Nah, semoga dihitung amal ibadah ya, diterima sama Allah puasa kita, dan semoga kita diberikan kekuatan dalam menjalankan ibadah puasa dan menahan tidak cuma lapar dan haus aja nih, banyak yang harus ditahan yang lain juga. Untung lebih itu kita cari tahu ilmunya. Nah, bagi yang ingin mencari tahu ilmu di pagi hari ini, yang sudah sahur dan yang belum tidur setelah sahur, semoga jangan tidur dong. Sayang nih, ada waktu 1 jam bisa menggali ilmu lagi kepada Ustadz yang masuk di acara ini, live interaktif Tarbiyah Islam di Fatwa TV pada bulan Ramadan setiap Selasa pukul 6 pagi sampai jam 7, insya Allah seperti itu ya. Dan untuk menghubungi kami bisa di nomor telepon 0821 706087, telepon WhatsApp, telepon ya. Terus kemudian nomor satu lagi ada 021 yang telepon interlokal ya. Kode Jakarta 021 212 32333. Insya Allah nanti ada di atas kepala saya untuk informasinya, dan juga ada di lower third di bawah. Nah, di grafis di bawah nanti diberikan panduan untuk menelpon ke acara ini. Dan juga bagi mereka yang mau menelpon via WhatsApp, di save dulu nomor kami. Nah, kalau sudah di save kan jadi cepat, gampang masuk teleponnya ya. Nah, tidak berpanjang lebar. Sekarang alhamdulillah Ustadz juga yang masuk acara ini sudah tergabung. Mari kita sekarang sapa Ustadznya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Nafi Zainuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mas, mungkin. Apa kabar antum Ustadz? Yeah. Alhamdulillah, baik-baik. Alhamdulillah Ustadz, barakallahu fikum Ustadz. Di Jakarta musim dingin. Nah, di Temanggung antum pakai jaket, kedinginan ya? Gimana Ustadz? Di sana hujan terus Ustadz? Di sini hujan terus ya? Waduh, Masya Allah. Tapi kalau di Jakarta tetap aja perlu AC Ustadz, tetap butuh AC. Tapi kalau di sana nggak butuh AC Ustadz ya? Nggak perlu. Masya Allah, barakallahu. Alhamdulillah. Nah, Ustadz, kalau kelebihannya salah satu Mahat Temanggung ini di Menara Quran ini, salah satu udaranya yang sejuk ya Ustaz ya, kami dengar begitu Ustaz ya. Insyaallah. Nah, begitu dah. Pemirsa Fatwa TV, bagi orang tua murid, ini udah PPDB, udah harusnya Ustaz, tapi tunggu dulu Ustaz. Sebelum saya ngomong nanti PPDB udah ditutup. Kuota udah penuh belum Ustaz? Enggak, kita masih buka. Oh tuh, dengerin tuh. Mau datang, mau belajar di tempat yang suwecuk. Itu ada di Menara Quran di Temanggung. Deket gunung pokoknya ya. Pokoknya maksudnya gunungnya terlihat gitu. Deket banget sih enggak, tapi gunungnya terlihat. Jelas terlihat. Apalagi kalau lagi cuaca cerah tuh. Hijau bagus sekali udaranya. Wah, siap-siap ya. Jangan lupa bawa jaket sama selimut untuk anaknya yang sekolah di rencananya untuk SMP, SMA juga sudah Ustaz ya. SMA ya, nah SMP ada, SMA ada, tapi ini baru untuk khusus ikhwan aja atau cowok aja ya, laki-laki aja. Jadi untuk insya Allah nanti kita doakan semoga Menara Quran nanti juga bisa menerima yang akhwat juga begitu ya. Barakallahu fikum nih Ustadz. Di pagi hari ini saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas karunia yang diberikan kepada kita semua, kepada Fatwa TV, pemirsa Fatwa TV juga kami. Kemudian berterima kasih kepada antum yang meluangkan pagi-paginya. Mungkin harusnya antum lagi ngetik sesuatu pekerjaan, sekarang ngelainin pertanyaan ya Ustadz ya di Fatwa TV. Terima kasih Ustadz, jazakallah khairan atas kesediaan waktunya duduk bersama pemirsa Fatwa TV. Ustadz, kami ingin sekali pagi ini dapat tausiah singkat dari antum. Tausiah yang insya Allah menurut antum ini bermanfaat di bagi untuk kami semua. Apa Ustadz dalilnya? Fazikra fa inna zikra antal mu'min, apa satu? Fazakir. Fa inna zikra tanfa'ul mu'min apa muslimin Ustaz?
Mukminin. Mukminin bagi orang beriman ya Ustaz ya. Tapi Ustaz, barakallahu fikum Ustaz. Nah, seperti itu kami mau dong dari saat pagi dari ini Ustaz. Fadhal Ustaz, kamu silakan waktunya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nusalli wa nusallim ala sayyidil awwalin wal akhirin. Imamil muttaqin al-mub'uthi rahmatan lil alamin. وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. Jemaah yang dirahmati Allah, kita masih berada di bagian pertama bulan Ramadan. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu diriwayatkan mengatakan terkait dengan Syahrul Mubarak ini, bulan yang penuh dengan barakah ini, marhaban bimutahhirina minadz dzunub. Selamat datang di bulan yang bisa membersihkan kita dari dosa-dosa. Ya. Jika ini diucapkan oleh Umar radhiyallahu taala anhu, seorang di antara orang-orang yang terbaik, orang yang kedua yang terbaik setelah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, memberikan motivasi kepada kita betapa Ramadan begitu besar ya, di hati para sahabat, di hati salafus saleh. Dan kita tahu bahwasanya di antara kebiasaan yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, di bulan Ramadan adalah melakukan mudarasah Al-Quran di hadapan Jibril. Ya, dikatakan bahwa sekali waktu Jibril membaca di hadapan Rasul, disimak oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan pada waktu yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca dan disimak oleh Jibril. Dilakukan yang demikian ini setiap tahun. Dan di akhir bulan dari bulan Ramadan atau di akhir tahun di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan atau pada kesempatan bulan tersebut adalah bulan Ramadan terakhir baginya Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau melakukan sampai 2 kali di hadapan Jibril. Dan itulah yang disebut dengan al-ardah al-akhirah, al-ardah al-akhirah. Bagaimana Al-Quran ya sudah di murajaah, di mudarasah ya, di hadapan Jibril secara langsung. Maka bulan ini sesungguhnya adalah bulan yang pertama, kesempatan untuk membersihkan segala kesalahan dan menambah ketaatan. Dan di antara bentuk ketaatan selain siam dan qiyam adalah mudarasah Al-Quran. Ya. Menambah ketaatan kita dengan mempelajari Al-Quranul Karim. Ya. Dan Al-Quranul Karim yang dimaksudkan tidak hanya terkait dengan qiraah pada lafaz Al-Quran dalam Allah, dan itu adalah kebaikan, kita tidak ragukan, namun juga tadabbur kepada makna-maknanya, mengkaji hidayah-hidayah yang ada di dalamnya, untuk kemudian kita mengambil pelajaran ibrah, mengambil hikmah, ya, mengambil hukum-hukumnya untuk bisa kita laksanakan. Dan para ulama muqbilun lil Quran di Syahrul Quran ini ya, sangat memperhatikan ibadah dengan Al-Quran pada bulan Al-Quran ini ya, sehingga diriwayatkan bahwasanya mereka para ulama hadis pun demikian, sementara waktu lebih fokus kepada Al-Quranul Karim ya. Ini qiraatan ya, wa tadabburan ya.
baik qiraah ataupun bertadabbur. Dan ini adalah perhatian para sahabat bahkan pada setiap waktu. Ya. Terbukti dari hadis-hadis yang berbicara tentang wahyu Al-Quran, ya. Di antaranya adalah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang menceritakan di dalam riwayat Bukhari, awwalu ma budi'a bihi al-wahyu, ya, ila akhir hadis, ya. Bagaimana permulaan wahyu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dikatakan oleh para ulama ini menunjukkan perhatian mereka para sahabat terhadap ilmu wahyu, yaitu ilmu Al-Quran, ya. Dan kita tahu bahwasanya banyak sekali riwayat dari para sahabat yang terkait dengan Al-Quran, terkait dengan ilmu Al-Quran. Nah, bulan Ramadan ini selain sahru as-siyam, selain sahru al-qiyam, adalah sahru Al-Quran. Maka sebisa mungkin kita benar-benar mukbil ala Al-Quran, baik qiraatan ataupun tadabburan. Wallahu ta'ala alam. Jadi baik itu membaca maupun mentadaburinya, begitu Ustaz ya, membaca maupun mentadaburi dengan Quran. Jadi harus lekat Ustaz ya, harus ada di menjadi prioritas kita ya Ustaz ya, daripada kegiatan-kegiatan lain, begitu bukan Ustaz? Baik, alhamdulillah. Barakallahu fikum Ustaz atas nasihatnya yang sudah di sharing kepada kami, diwanti-wanti kepada kami semua. Semoga saya, teman-teman juga pemirsa di rumah bisa mengambil manfaat dari apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Nafi Zainuddin. Sekarang Ustadz, kita sepertinya bisa masuk dari pertanyaan pertama. Pemirsa Fatwa TV, masih kami tunggu ya pertanyaan-pertanyaan berikutnya untuk bagi mereka yang ingin mencari tahu lebih banyak lagi tentang tarbiyah Islam ini. Kami tunggu teleponnya. Kemudian kita masuk pertanyaan pertama dari Aisyah. Aisyah di Jawa Barat, Bekasi, begini bunyinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Nafi, Ustaz izin bertanya. Bagaimana jika orang tua sudah menentukan pilihan universitas untuk kita? Orang tua udah nentuin pilihan universitas untuk kita, tapi kita punya pilihan yang lain. Nah, apakah kita harus mengikuti pilihan orang tua? Atau boleh berpegang teguh pada pilihan kita sendiri? Dan apakah boleh jika kita mengikuti pilihan orang tua tapi tidak menjadikan pilihan tersebut sebagai pilihan yang pertama? Syukran Ustaz, jazakallah khairan. Seperti itu. Nah, barakallahu fiik. Alhamdulillah, nusalli wa nusallim ala Rasulillah. Ya. Ketaatan kepada kedua orang tua, ya, sebagaimana disebutkan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, adalah merupakan hal yang sangat diprioritaskan. Ya. Tetapi kalau terkait dengan apakah yang wajib diikuti, ya, atau tidak wajib diikuti, maka perkara-perkara yang wajib adalah seperti yang diwajibkan oleh ad-din, ya, oleh agama. Ya. Adapun perkara-perkara yang lain, maka boleh kita menimbang-nimbang mana yang lebih maslahat. Ya. Baik itu adalah perkara yang kita hadapi sendiri, ya, apalagi perkara yang pada hal tersebut orang tua ikut serta memikirkannya atau memberikan pendapatnya. Maka timbangannya adalah maslahat syar'iyah. Ya. Apa yang paling maslahat untuk diri kita secara syar'i, ya. Terkait juga dengan kelanjutan studi, ya. Kelanjutan studi tentunya banyak faktor yang mempengaruhi, ya. Apakah minat kita, ya, apakah keperluan kita di masa yang akan datang, ya, dan berbagai hal, ya. Yang tentu dalam hal ini kita kembalikan tadi kepada maslahat secara syar'i, mana yang paling penting kira-kira secara syariat. Ya. Itu kalau kita melihat dari sisi mana yang lebih utama. Demikian pula masukan orang tua, ya, atau pilihan orang tua. Ya.
Tidak harus kita mengikutinya selama tidak merupakan perkara-perkara yang tadi harus kita ikuti secara syar'i. Sebagai contoh, ya, orang tua memilihkan kuliah umum sementara kita menginginkan kuliah agama. Atau sebaliknya, orang tua memilihkan kuliah agama, kemudian kita menginginkan kuliah umum, namun juga jelas maslahat syariah dan ketentuan-ketentuan perkuliahannya, ya, secara syar'i dan seterusnya. Ya. Jadi dalam perkara tersebut, Allah Ta'ala alam, tidak wajib, ya, dan boleh saja untuk kemudian menjadikan sebagai salah satu di antara pilihan-pilihan kita. Ya. Sebaliknya, orang tua jika tidak kita taati kalau ternyata memilihkan kelanjutan seperti yang ternyata bermudarat kepada syariat kita, ya, maka kita tidak ikuti hal tersebut. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Ya. Adapun kita lebih baik mengikuti atau tidak, ya tentu, ya, dalam hal ini kalau tidak ada mudarat syar'i, ya, mengikuti orang tua adalah merupakan bagian dari berbakti kepada mereka, yaitu birrul walidain. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah, begitu Ustaz ya. Jadi jika perintah orang tua tidak bertentangan dengan syariat, turutin aja Ustaz ya. Turutin aja Ustaz ya. Pasti ada kebaikan. Dilihat secara syar'i kepentingannya, Pak. Iya, tidak harus, ya. Iya, tidak harus. Kecuali kalau memang perkara yang wajib dalam syariat itu harus dilakukan, maka ya harus dilakukan. Iya. Seperti misalnya kamu harus menjaga salat 5 waktu, ya tidak boleh melanggar, jelas. Ya. Iya. Baik terhadap kewajiban itu secara syar'i, apalagi ditambah oleh perintah orang tuanya. Ya. Ya. Untuk masalah sekolah ini masih bisa dikompromikan dengan orang tuanya untuk bertukar pikiran begitu Ustaz ya. Jadi masih bisa ya, boleh. Bisa bernegosiasi, diberi pengertian bahwa bakat saya ternyata ketertarikan ke saya ini supaya saya nanti lebih betah kuliahnya gitu Ustaz ya. Begitu mungkin ya Ustaz ya. Ya, tadi saya katakan yang paling bermanfaat untuk agama dia, untuk pandangan syar'inya paling masuk. Nah, itulah yang seharusnya dipilih, ya. Ya. Kalau kita berbicara tentang afdaliyah. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Nanti sebenarnya masih ada yang mau saya lontarkan sedikit ke antum, tapi nanti setelah telepon ini ada masuk nih. Coba kita sapa senang teleponnya. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu hamba Allah di Tasikmalaya ya. Ya. Silakan disampaikan pertanyaannya Ibu. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu. Begini Ustaz, tadarusan banyak orang gitu, tapi bergiliran bacaannya. Misalkan si A 1 ayat, si B 1 ayat, si T 1 ayat. Bagaimana itu Ustaz? Ada tuntunannya dari Rasulullah tadarusan seperti begitu? Begitu ya pertanyaan Ibu. Itu saja Ibu pertanyaannya ya. Itu saja. Ya. Ya boleh, nanti insya Allah dijawab oleh Ustadz Nafi. Jika nanti ada pertanyaan lagi silakan telepon lagi. Oh ada lagi ya kedua. Boleh sekalian. Ya. Ya, kalau wiridan setelah sholat wajib itu bisa berjamaahkan di biskalan gitu, berjamaah. Itu ada tuntunannya sama. Begitu aja Ustaz. Jazakillahil khairan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu terima kasih sudah telepon ke Fatwa TV. Ibu hamba Allah di Tasikmalaya ya. Kami senang sekali dapat sapa Ibu disapa Ibu di pagi hari ini. Tafadhal Ustaz, bisa dimonitor ya, jelas ya suara Ibu ya tadi ya. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nusallim ala sayyidil awwalin wal akhirin. Ya, yang pertama, al-aslu di dalam mudaras Al-Quran, sebagaimana tadi saya sampaikan tentang hadis Jibril bersama Rasul, ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi memang kita diperintahkan untuk banyak membaca Al-Quran
dan bertadabbur terhadap Al-Quran, khususnya di bulan Ramadan ini adalah bulan yang dilipat gandakan kebaikan-kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun juga tidak harus khatam 30 juz, ya, tetapi lebih baik kalau kita lebih banyak mendapatkan pahala. Kemudian yang kedua tentang cara, ya, hal tersebut Allah Ta'ala alam pernah saya dapatkan di dalam sebuah petunjuk ulama dalam sebuah buku, memang tidak dicontohkan di masa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara itu, ya. Dan yang kita tahu bahwasanya apabila dibacakan Al-Quran maka hendaklah yang lain itu mendengarkan, ya. Fastami'ulah. Demikian pula ini diambil sebagai faedah dari turunnya wahyu kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Sebagian ulama mengambil pengertian dari ayat ini bahwasanya ketika dibacakan ayat Al-Quran maka hendaklah diperhatikan. Nah, tetapi untuk kemudian mengatakan bahwa itu terlarang, saya terus terang wallahu ta'ala alam belum berani mengatakan seperti itu, ya. Karena pada dasarnya yang dilakukan juga ada kesamaan di situ, artinya satu orang membaca ayat, ya, kemudian yang lain mendengarkan. Satu orang membaca ayat, kemudian yang lain mendengarkan, ya. Satu ayat dan seterusnya. Kalau sekedar seperti itu tentunya. Tapi kalau kita meyakini bahwa cara tersebut adalah mempunyai keutamaan tertentu, maka kita juga membutuhkan dalil, ya. Bahwa harus yang namanya tadarus itu bersama-sama, kemudian satu orang baca selesai, nanti diikuti yang lainnya, kemudian selesai, kemudian harus di masjid, apalagi dengan pengeras suara, speaker pengeras suara, ya. Yang di situ ada makna mungkin bisa jadi memang berpengaruh kepada tetangga-tetangga yang kondisinya mungkin sedang sakit, kondisinya mungkin sedang membutuhkan konsentrasi yang lebih, gitu, dan seterusnya. Itu adalah permasalahan yang lain. Untuk kita kemudian mengatakan harus di masjid bahwa cara seperti itu utama, ya, wallahu ta'ala alam, tidak ada yang saya ketahui riwayat yang menunjukkan hal itu, dan seandainya diyakini seperti itu maka tentu membutuhkan petunjuk dalil, ya. Kemudian berikutnya yang pertanyaan kedua adalah terkait dengan zikir secara berjamaah atau bersama-sama. Yang pertama bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam zikir dan zikirnya terdengar, ya. Diantaranya sebagian sahabat mengatakan bahwa aku mengetahui selesainya salat dari suara yang terdengar dari zikir mereka. Berarti para sahabat melakukan zikir, melafadzkannya dan terdengar, ya. Dan sebagian ulama mengatakan bahwa itu ya seluruh zikir yang tercakup dalam zikir setelah sholat. Adapun dilakukan secara bersama-sama maka ada rinciannya, ya. Jika itu dilakukan dalam rangka ta'lim, ya, sebagaimana wallahu ta'ala alam kita juga ta'lim Al-Quran yang mirip tadi, ya, tadarus, tapi tujuannya adalah untuk ta'lim. Bila membaca itu pelan-pelan, ya. Baca itu jangan tergesa-gesa. Kalau lebih bagus lagi benar-benar sesuai dengan tartil, ya, lebih bagus lagi sesuai dengan Ustaz. Ya. Sinyal Ustaz, sinyal. Sinyal. Pemirsa Fatwa TV, kami mohon maaf atas sedikit ada kendala mengenai mungkin koneksi, ya. Insya Allah koneksi. Semoga nanti Allah mudahkan untuk tersambungnya kembali bersama Ustaz Nafi tadi. Assalamualaikum Ustaz, gimana Ustaz? Udah monitor Ustaz? Aman? Ya. Halo? Bismillah. Ya. Suara antum Ustaz belum terdengar di kami. Ya. Afan. Oh ya. Bagaimana Ustaz? Halo. Halo, Mas Ponggi. Ya.
Coba sebentar, apakah teman di MCR bisa termonitor suara Ustadz? Halo? Teman di MCR? Suara Ustadz? Coba Ustadz, lagi-lagi. Assalamualaikum Ustadz. Ya. Ya, udah lancar, udah sip, Ya. siap. Lanjut lagi Ustadz. Ya. Ya, kembali lagi, kalau itu dalam rangka ta'lim, memberikan pembelajaran, memberikan contoh, maka boleh, kata para ulama. Ya, jadi zikir, kemudian imam membaca untuk kemudian mereka mengikuti. Ya. Tentu ini mungkin punya periodisasi waktu tertentu lah. Ya. Artinya mungkin dia punya target seminggu dibacakan. Ya, entah 3 hari sehingga mereka hafal, entah dibagikan kertas supaya mereka hafal. Dalam rangka ta'lim, insya Allah tidak masalah, ya. Tapi dilakukan itu setiap hari secara bersama-sama, bahkan juga diyakini bahwa itulah cara Nabi, maka bukan seperti itu cara Nabi di dalam berzikir pada as-salat, wallahu ta'ala. Ya, Masya Allah, dalam rangka pendidikan ya Ustadz, agar para murid itu hafal gitu ya Ustadz ya, agar para murid bisa hafal gitu ya. Waduh, saya masih mau ada sedikit pertanyaan, ada yang menyusul. Coba sapa lagi teleponnya ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Lilis di Bandung, betul ya? Ibu Iis ya. Ibu Iis di Bandung. Silakan Ibu Iis disampaikan pertanyaannya kepada Ustadz. Ya, izin tanya Ustadz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini, kan biasanya saya kalau sholat witir di luar bulan Ramadan itu suka pakai kunut yang terakhirnya. Nah, saya bertanya, kalau di bulan Ramadan ini bolehkah dari awal membaca surat kunut ketika sholat witir, membaca doa kunut ketika sholat witir? Nah, terus yang kedua, bolehkah saya membaca Al-Quran secara berjamaah satu persatu itu, tapi sangat benar-benar belajar gitu dari tajwidnya, dari makhrajul hurufnya, tapi mempunyai target sampai hatam di bulan Ramadan ini. Baikkah itu? Ya gitu aja Ustadz, terima kasih, jazakallah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Iis sudah telepon ke Fatwa TV. Jangan lupa save nomor telepon kami ya Ustadz. Monggo Ustadz dijawab dari Ibu Iis tersebut. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Adapun witir dengan kunut, maka di bulan Ramadan ya, ada khilaf di kalangan para ulama apakah boleh dimulai dari awal atau dari pertengahan bulan Ramadan atau pertengahan Syahrus Syiyam, ya. Dan yang lebih selamat adalah apabila seseorang memulai dari setelah pertengahan bulan Ramadan, ya, setelah witir, maka membaca doa kunut sebagaimana diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan boleh ditambah dengan doa-doa yang lainnya. Wallahu taala a'lam. Adapun terkait dengan belajar Al-Quran, ya, satu persatu, kemudian dilihat bacaannya, ya, dilihat kesesuaiannya, ya itulah pada dasarnya, ya. Dan lebih baik lagi kalau misalnya itu dalam jamaah, memang ada gurunya, ya, memang ada mukrihnya, ya, bahwa dialah yang akan meneliti itu. Tentu kalau misalnya belum ada guru, mungkin maksudnya dari pertanyaan tersebut ada dilakukan secara bersama-sama, koreksi bersama, itu termasuk mudzakarah, insya Allah secara umum saling mengingatkan. Namun tentunya apabila didatangkan seorang guru atau seorang mukriah, ya, guru wanita, ya, di kalangan mereka, apabila itu jama'atun nisa, maka itu lebih baik. Wallahu ta'ala a'lam. Jawaban dari Ustadz Nafi kepada Ibu Iis, semoga Ibu Iis yang bertanya bisa paham apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Nafi. Belum paham?
telepon lagi. Jangan lupa, masih kami ada waktu sekitar kurang lebih 30 menitan, 25 menit masih ada waktu. Insya Allah kami masih tunggu ya. Barakallahu fiik. Ini sudah masuk lagi telepon, Masya Allah deras nih teleponnya, sampai harus pakai payung. Kita sapa penelponnya. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rosmini, ya silakan disampaikan pertanyaannya Ibu Rosmini. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, saya merawat ibu sudah kurang lebih 3 tahun itu kena stroke. Kemudian kecuali stroke, pikonya itu sudah semakin berat. Yang saya tanyakan, bagaimana membayar fidyahnya? Apakah makanan yang sudah siap saji itu setiap hari? Sampai saat ini belum saya fidyai Ustadz. Apa bahan makanan ya seperti biasa yang dimakan kita itu, apa yang mana yang diperbolehkan Ustadz? Terima kasih jawabannya. Saya kalau khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rosmini sudah telepon ke Fatwa TV. Ibu Rosmini ini salah satu penggemar setia Fatwa TV. Terima kasih ya Bu ya sudah nonton Fatwa TV. Jangan lupa Ibu kabarkan ke teman-teman Ibu untuk menonton Fatwa TV juga ya. Barakallahu fikum. Tafadhal Ustaz jawaban untuk Ibu Rosmini. Ya. Alhamdulillah, nusalli wa nusallim ala Rasulillah. Adapun seorang yang masuk kategori usia lanjut apalagi pikun, maka dibedakan menjadi dua. Itu pikun yang memang sudah sangat-sangat pikun, tidak membedakan tentang satu waktu dengan waktu yang lainnya, benar-benar sudah sangat pikun, maka wallahu ta'ala alam, dia tidak terkena kewajiban dan juga fidyah. Adapun yang masih bisa membedakan, maka disitulah yang diberikan tuntunan untuk kita memberikan fidyah. Ya, fidyah itu bisa berupa makanan lengkap atau bisa berupa bahan makanan seperti beras misalnya. Oh gitu ya. Bisa beras mentah juga Ustaz ya? Boleh beras mentah juga. Oh seperti itu ya. Takarannya sama dengan 2,5 sok apa? Ustaz? 2 sok atau 2 mut apa Ustaz? Kenapa Ustaz? Ya, yang paling benar adalah sekali makan saja. Oh gitu, sekali makan ya Ustaz. Kalau dengan yang sudah matang berarti nasi dan beberapa lauk yang biasa kita makannya. Ya. Baik, barakallahu fiikum. Seperti itu ya, pemirsa. Itu tadi jawaban untuk buat mereka yang ingin tuntunan untuk membayar fidyah itu seperti itu. Jadi ya, jangan lupa dibayarkan fidyahnya untuk mereka yang mendapatkan yang berhalangan, yang tidak uzur, tidak bisa meneruskan puasa dengan kesusahan kesehatan yang jangka panjang sekali, tidak ketahuan kapan sembuhnya. Dan alhamdulillah Ustaz, apakah ada telepon lagi teman? Oh Masya Allah, ada telepon lagi. Taib. Ini ada telepon masuk, coba kita sapa dulu Ustaz. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ibu Sasa di Malang, silakan disampaikan pertanyaan kepada Ustaz Nafi. Jadi mantan suami saya seharusnya mengirim 2,5 juta untuk 2 anak. Tapi dengan alasan dia sedang kuliah S2, hanya mengirimkan 1 juta, bahkan 800 per bulannya. Itu apa dibenarkan Ustadz? Mengutamakan kuliah S2-nya daripada kepentingan anak 2 orang. Begitu Ustadz. Taib, seperti itu ya pertanyaannya. Terima kasih sudah telepon ke Fatwa TV. Ustadz bisa dimonitor suaranya Ustadz tadi Ustadz? Fadal Ustaz. Alhamdulillah, nusalli wa nusallim ala Rasulillah. Untuk nafkah itu yang paling penting adalah terkait dengan sandang, papan dan juga pangan. Ya. Sandang artinya terkait dengan pakaian, ya. Papan artinya terkait dengan tempat tinggal, sedangkan pangan artinya terkait dengan makanan, ya. Itulah yang disimpulkan oleh para ulama terkait dengan nafkah, ya. Dan itulah yang harus dipenuhi. Adapun seseorang dia mau mementingkan
S2, mau mementingkan kebutuhan yang lain atau punya keinginan bahkan, ya itu boleh-boleh saja, tetapi hal yang menjadi kewajiban harus menjadi hal yang paling utama. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan taufik dan bantuan serta barokah. Amin, Allahumma amin. Seperti itu saja. Jadi mendahulukan kewajiban ya seorang laki-laki itu ya, menjalankan kewajibannya, baru ada sisa waktu, ada sisa biaya, baru bisa untuk yang lain, begitu Ustadz ya. Karena ini untuk kewajiban yang dituntut dari yang Allah sudah wajibkan ya kepada kita semua, terutama untuk laki-laki ya, bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak ya terutama ya. Semoga kita diberikan taufik dan kemudahan oleh Allah untuk menunaikan kewajiban kita kepada keluarga kita. Berikutnya Ustadz, pertanyaan datang dari sebentar, ini deras sekali Ustadz, Masya Allah, barakallahu fiik. Teman, sudah ada masuk lagi pertanyaan Ustaz? Taib, kita sapa ini penelpon baru lagi. Ya, kita nanti. Ibu Afan, Ibu siapa? Ibu Musreni di Lampung, coba kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo, Assalamualaikum Fatwa TV. Halo, Assalamualaikum. Iya, Ibu Musreni di Lampung, betul ya Bu ya? Iya. Ya, silakan Ibu Musreni disampaikan yang menjadi pertanyaannya kepada Ustadz. Silakan Ibu. Oh iya. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan sholat witir, bacaan doa kunut pada sholat witir. Itu dilakukan apa ketika kita masih sholat atau sudah selesai sholat gitu ya Ustadz ya? Iya, begitu ya Bu ya? Yang kedua, saya itu kan menghafal Al-Quran itu susah sekali. Ya itu misalkan surat Tabarok gitu ya. Nah itu tak masukin di dalam HP. Akan tapi kadang-kadang itu HP-nya dibawa anak saya itu ke toilet gitu ya Ustadz ya. Oh ya. Itu gimana ya Ustadz ya? Nah, mohon tausiahnya. Terima kasih atas tausiahnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah telepon ke Fatwa TV Ibu Musreni di Lampung. Ini udah untuk yang kesekian kali salah satu pemirsa Fatwa setia pemirsa Fatwa TV. Bagaimana Ustadz, bisa dipahami Ustadz pertanyaan jelas suaranya? Insyaallah. Tafadhal Ustadz. Alhamdulillah, nusalli wa nusallim ala Rasulillah. Adapun doa kunut ya, setelah witir ya. Maksudnya setelah witir adalah di salat witir. Iya. Ya. Allahumma hdina fi man hadait ila akhiri ad-doa. Itu dibaca setelah rukuk. Ya, ada yang sebelum rukuk, namun mayoritas ulama wallahu taala alam adalah setelah rukuk di rakaat yang terakhir. Kalau dia witir misalnya 3 rakaat, maka pada rakaat yang ketiga, ya setelah rukuk, maka dia mengangkat kedua tangan dan berdoa dengan doa kunut tersebut. Yeah. Kalau 3 rakaat langsung. Kalau seandainya 3 rakaat itu dia lakukan 2 rakaat, kemudian 1 rakaat, maka di 1 rakaat yang diakhiri misalnya dengan qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, kemudian dia rukuk, dia bangkit dari rukuk, kemudian setelah i'tidal dia membaca doa kunut tersebut. Wallahu taala alam. Masya Allah, seperti itu ya. Untuk yang pertanyaan yang bagaimana yang kedua Ustadz? Ini ada yang kedua ini mengandung 2 pertanyaan ini. Iya. Menghafal Al-Quran. Iya, udah susah, udah. Apa Mas Pongki? Pertanyaan kedua, Ibu tadi Ibu Musreni bilang begini, Ibu ini sudah mulai sulit menghafalkan terutama surat Tabarok gitu yang 30 ayat itu. Terus kemudian caranya Ibu ini merekam di handphonenya lah. Nah, terus kemudian sang anak atau ponakannya itu membawa handphone itu ke toilet. Jadi ada 2 perkara ini, susah menghafal Quran, merekamnya di handphone caranya supaya ngelancarin. Nah, terus HP itu sering dibawa anak ke toilet. Nah, itu gimana hukumnya begitu? Solusinya Ibu Ustaz Barakallahu fiik. Adapun yang terkait dengan kesusahan menghafal, maka hafalan itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, Masya Allah. Baik terkait dengan kemampuan seseorang, taufik seseorang,
bahkan menjadi para hufaz. Tidak di kalangan sahabat misalnya semuanya adalah hufaz, tidak. Para sahabat sebagian saja yang menjadi hufaz Al-Quran, sehingga ketika terjadi kodifikasi Al-Quran di zaman Abu Bakar, diteruskan di masa Uthman, itu diantara alasannya adalah usulan para sahabat, gugurnya para penghafal Al-Quran. Semakin banyak yang gugur. Berarti juga tidak semua sahabat hafal seluruh Al-Quran. Namun pada waktu yang sama kita lebih baik bisa menghafalkan memang, karena hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-mahir fil Quran ma'as-safaratil kiramil bararah, orang yang mahir membaca Al-Quran bersama para malaikat yang baik-baik. Al-mahir pada hadis tersebut, mahir yang masuk pertama kali kata para ulama adalah yang menghafal Al-Quran. Oh, itu kategori mahir. Kemudian cara menghafalnya ya berbagai macam cara. Salah satu yang dilakukan oleh ibu, merekam sendiri kemudian diulang-ulang adalah metode yang barangkali pas, cocok dengan ibu tidak masalah. Ya cocok. Yang jelas bahwa dibaca pelan-pelan, tartil, kemudian diulang-ulang, dan jangan terlalu banyak. Misalnya 3 ayat, mempunyai 3 ayat sampai kuat, kemudian tambah 3 ayat lagi, dihafalkan dengan kuat, kemudian diulang dari awal sampai yang ke-6, dan seperti itu. Para ulama tidak menasihatkan untuk langsung menghafalkan dalam jumlah yang banyak. Sedikit-sedikit ya Ustaz. Kemudian ketika itu disimpan di HP dan akhirnya dibawa ke toilet dan sebagainya, maka insya Allah tidak masalah. Oh, Masya Allah, Alhamdulillah. Tidak masalah. Seperti otak kita yang menghafal Al-Quran juga. Oh iya. Kita juga ke hamam, kita juga ke toilet, dan seterusnya. Wallahu ta'ala. Masya Allah, ya. Jadi, adapun mushaf Al-Quran, mushaf, maka tidak boleh dibawa ke toilet. Quran yang hanya ada tulisan Qurannya, bukan Quran terjemah, itu yang nggak boleh, Ustaz ya. Jangan sampai bawa itu ke daerah itu untuk membersihkan tubuh kita seperti di kamar mandi, begitu Ustaz. Barakallahu fikum. Sampai pun apabila Quran terjemah tentu kita juga tidak jangan mudah karena pada asalnya bahwa kita harus menghormati seluruh naskah-naskah, teks-teks yang di situ ada tulisan-tulisan Al-Quran. Iya, Masya Allah, seperti itu Ustaz. Jadi untuk kita semua bisa lebih berhati-hati ya pemirsa Fatwa TV, bahwa walaupun ada Al-Quran terjemahan, tapi di situ ada kalimat Allah yang firman Allah, jadi kita harus paham betul bagaimana cara memuliakan kalimat Allah tersebut ya. Terus begitu Ustaz ya. Barakallahu fikum Ustaz. Apakah ada telepon teman? Kita lanjut. Barakallahu fik. Nah, alhamdulillah. Semoga ibu yang bertanya, jadi Ibu Misreni tadi, boleh ya Bu ya, HP itu tidak masalah. Solusinya mungkin ada satu lagi Bu, beli HP baru satu lagi sendiri-sendiri ya Ustaz. Ibu punya sendiri, anak punya sendiri. Amin, gak apa-apa. Berarti saya dikasih rezeki lebih sama Allah. Barakallahu fikum. Nah segitu ya Ibu Nuresi, terima kasih sudah telepon ke Fatwa TV, sudah di save ya nomor Fatwa TV ya. Nah nanti kabar-kabar promosi dari Fatwa TV bisa kami kirim ke program-program baru, program syafal seperti itu ya. Dan nggak sempat lagi kan baca dari website, ada telepon masuk lagi tuh. Ya kita sapa telepon masuk lagi. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo. Ya, kita nantikan sesaat. Ya. Dari hamba Allah di Tasikmalaya. Ini yang tadi atau bukan? Iya. Halo, Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Oh, ini ibu yang tadi bukan Bu ya? Iya, mau ada yang perlu ditanyakan lagi. Ibu sampai 2 kali Bu, seneng ya Bu ya, seneng ya. Kamu juga seneng ditelepon Ibu. Barakallahu fikum Bu, terima kasih banyak sudah telepon ke Fatwa. Silakan disampaikan pertanyaannya Ibu. Halo, assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba minta diterangkan ayat laisalak kaminal amri sayun au yatuba alaihim au yu'adzibahum fa innahum dzalimun. Katanya tentang kunut gitu.
Waduh. Itu aja Ustaz. Toh. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Sebentar, ibu, halo, ibu. Halo. Iya, diulang Halo. bisa pelan-pelan, diulang kalimat tersebut pelan-pelan. Minta dijelaskan ayat itu laisalaka minal amri sayun au yatuba alaihim au yu'adzibahum fa innahum dzalimun. Katanya itu tentang kunut nazilah. Gitu aja Ustaz. Oh ya. Lagi khairan. Wa Assalamualaikum iyyakum. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana Ustaz? Bisa jelas ya Ustaz ya apa yang sudah disampaikan tadi? Ya, teman-teman tolong diatasi sebentar. Ya, tafadhal Ustaz jawabannya. Nah, Alhamdulillah nusalli wa nusallim ala Rasulillah. Ya, kunut nazilah adalah kunut yang disyariatkan. Ya. Ya. Bukan seperti kunut subuh yang terus-menerus setiap hari berbeda. Kunut nazilah ini adalah kunut yang disyariatkan karena sebuah kejadian, ya, musibah, peperangan dan seterusnya. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendoakan kepada beberapa orang yang sangat besar permusuhannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau mengatakan kaifa yuflihu qaumun syajju nabiyahum, ya, dalam perang Uhud. Bagaimana akan mendapatkan keberuntungan, ya, suatu kaum yang sengaja melukai nabinya, ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai terluka di bagian muka beliau yang mulia dalam peperangan Uhud. Ya. Nah, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan kunut nazilah, melaknat orang-orang tertentu dengan menyebut nama-nama tertentu. Ya. Jadi ini adalah doa yang arahnya menyebut nama, ya, seperti itu. Secara tertentu, ya, karena doa itu ada doa yang umum, seperti laknat kepada orang-orang musyrik, laknat kepada orang-orang kafir, laknat kepada orang-orang yang tidak malu melakukan dosa besar. Itu umum, boleh-boleh saja, ya. Tetapi secara khusus, ya, maka inilah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut orang-orang tertentu secara khusus, by name, ya, dengan nama tertentu, maka turunlah ayat tersebut, laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun, ya. Sesungguhnya engkau tidak punya keputusan apapun, ya, terhadap mereka, ya. Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan taubat kepada mereka, ya, atau Allah akan mengadab mereka, ya. Fa innahum zalimun. Sesungguhnya mereka ini adalah orang-orang yang zalim, yakni yang keras permusuhannya kepada Nabi. Mereka juga menentang terhadap syariat, tapi dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala ternyata Allah berikan petunjuk, dan itu adalah pembenar bukti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa jika Allah menghendaki, maka Allah akan memberikan petunjuk kepada siapapun, ya. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai, tapi Allah lah yang akan memberikan petunjuk kepada orang yang Allah kehendaki. Wallahu ta'ala. Masya Allah, itu dia. Masya Allah, itu kuncinya Ustaz, ya. Barakallahu fikum. Jadi bukan kita yang maksa, ya, seperti ya, oh dia cocok dapat hidayah, ternyata Allah, terserah Allah, ya. Terserah Allah, ya. Barakallahu fikum. Dan ini sudah ada telepon masuk lagi. Kita coba sapa ini. Nah, nama saya dari tadi perempuan terus, sekarang nih laki-laki nih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Rizal di Singkawang, lama ndak bakso Bapak. Silakan, Bapak disampaikan pertanyaannya. Begini Ustaz, Ana ingin menanyakan masalah menjamak sholat. Kan istri Ana ada penyakit jantung, paru-paru, darah tinggi. Nah, ketika bulan 11 yang lalu dia opname Ustaz, dan bulan kemarin opname juga. Ketika Ana menjaga istri Ana kan lagi di ruang perawatan.
ingin sholat kan agak jauh Ustaz musolanya. Apakah boleh ana menjamak sholat antara zuhur dengan asar, antara maghrib dan isya dengan ini Ustaz, karena ana khawatir kalau tinggal terlalu lama ketika sesaknya kambuh tidak ada yang mengawasinya Ustaz untuk memanggil perawat atau dokter gitu Ustaz. Oh ya, paham. Baik. Ya. Baik. Sekon jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Rizal di Singkawang, terima kasih sudah telepon ke Fatwa TV. Tafadhol Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kesembuhan kepada istri Bapak. Amin. Dan berikan kesehatan. Allahumma shfi anta syafi la shifa illa shifa ishfiha shifaan la yughadiru saqama. Ya, kemudian terkait dengan salat, tentunya apabila seorang laki karena sebuah keperluan, maka dia mendapatkan udzur ya untuk tidak sholat di masjid, karena keperluan tersebut adalah keperluan yang sudah sampai pada derajat dia harus berada di sana, tidak bisa meninggalkan tempat. Allah Ta'ala alam. Itu termasuk udzur untuk tidak pergi ke masjid. Artinya dia bisa melakukan sholat itu di tempat. Ya, dan di dalam hal ini mempertimbangkan antara jamak dan tidak jamak. Pada asalnya bahwa sholat itu dilakukan tepat pada waktunya. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Maka salat zuhur di waktu zuhur, salat asar di waktu asar. Ya, jadi kalau sudah tidak melaksanakan di masjid, maka melaksanakan pada waktunya 4 rakaat dalam gambaran yang tadi disampaikan, wallahu ta'ala alam, barangkali lebih ringan. Ya, lebih ringan artinya lebih syar'i juga, kemudian lebih ringan untuk bisa dilaksanakan karena berarti tidak meninggalkan istri juga dalam waktu yang lama. Artinya kalau dia menjamak berarti dia harus melakukan 4 rakaat tambah 4 rakaat 8 rakaat, berarti membutuhkan waktu yang lama. Berbeda kalau dia melakukan waktu zuhur 4 rakaat, waktu asar nanti 4 rakaat, kecuali memang sedang membutuhkan penjagaan yang lama yang terus menerus dia harus ada. Maka berbeda lagi, nanti dia kemudian lakukan jamak takhir karena khawatir kalau tidak segera melaksanakan sholat akan keluar waktunya. Nah, kecuali demikian, ya maka boleh dilaksanakan seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Tips dan solusi sholat ketika merawat orang terdekat kita yang tidak bisa ditinggal, begitu Ustaz ya. Jadi sholat pada waktunya dilengkapi di situ ya, tidak usah ke masjid karena memang ada halangan ya, tidak bisa ditinggal karena ini mengenai nafas ya, yang sesak nafas. Barakallahu fikum Ustaz atas nasihat dan ilmu yang banyak sekali di pagi hari ini, Masya Allah. Banyak sekali telepon sudah masuk dan antum sudah jawab, Masya Allah, dan lengkap dan detail. Semoga pemirsa bisa paham ya, pemirsa ya, bisa paham dan bisa diamalkan ya, ditindaklanjuti. Barakallahu fikum Ustaz atas semua nasihat dan ilmunya, dan alhamdulillah jawaban antum kepada Bapak di Singkawang tadi, Bapak Rizal, sementara mentuntaskan acara kita di pagi hari ini. Barakallahu fikum Ustaz, banyak sekali yang sudah antum share kepada kita, semoga bermanfaat untuk terutama untuk saya pribadi juga teman-teman di sini juga insya Allah kepada pemirsa. Acara ini boleh kami tutup Ustaz. Fik, alhamdulillah, fik barakallahu Ustaz. Pemirsa Fatwa TV, nah tuntas sudah acara di Tarbiyah Islam, live Tarbiyah Islam di Fatwa TV. Nah, semoga Allah mempertemukan kita kembali di pekan depan, hari Selasa juga. Insya Allah masih 1 kali lagi, insya Allah ya, masih 1 kali lagi apa 2 kali lagi ya. Insya Allah hanya Selasa menuju itikaf. Nah, kita libur dulu dong ya, kita libur dulu. Nanti ketemu lagi insya Allah Syawal ya, insya Allah Syawal pertengahan minggu kedua atau ketiga gitu ya. Nah, tapi insya Allah masih ada 1 kali lagi bersama Ustadz Nafi ya. Ada 1 kali lagi. Ya, insya Allah satu ya. Ditunggu aja ya. Telepon lagi mengenai seperti ini ya, nggak apa-apa. Mengenai ibadah sholat nggak apa-apa. Tuntunannya begitu seperti itu begitu. Semua yang mengenai pendidikan Islam begitu ya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terus Jazakallah khairan, Ustaz. dengan anak saya yang Assalamualaikum pesantren. warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau nazar. sudah bersuci atau berwudu ba'd.